satu kegembiraan buat kita yang hadir di sini, yang tadi kami sudah sampaikan, sangat menunggu kehadiran Bapak, karena terus terang saja dengan Undang-Undang 23/2014 dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah, syukur alhamdulillah Dinas Pendidikan mempunyai perpanjangan tangan Bapak dengan adanya surat tugas pembantuan fasilitasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan itu meliputi bukan bagian tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi, yakni PAUD, termasuk di dalamnya pendidikan masyarakat, SD dan SMP. Dan sore hari ini kami melakukan workshop atau rapat koordinasi dengan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dari unsur bidang pendidikan non formal. Pendidikan bidang non formal ini sekalian Pak Kadis kami sampaikan, teman-teman dari dinas ini bertanggung jawab tentang permasalahan pendidikan keaksaraan atau buta aksara atau buta huruf. Ini teman-teman di sini Bapak Ibu bisa langsung bertatap muka dengan Pak Kadis. Yang kedua meliputi PAUD pendidikan anak usia dini, itu juga ada di pendidikan non formal, dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan kesetaraan termasuk keaksaraan. Sore hari ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kata Pak Yai tadi itu mengatakan bahwa siapa yang maghrib masih rapat nanti itu saat di surga barisan paling depan. Nah, kalau panjenengan ada di surga barisan paling depan ya tolak-tolak. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ini di mana gitu. Kalau belum ada ya diajak. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, serta masyarakat yang melakukan PKP ya. Alhamdulillah, keputusan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang baru dirilis kemarin, referensinya adalah Jawa Timur. Karena pada bulan Maret 2020, di saat kebijakan 4 menteri tersebut melarang melakukan pembelajaran tatap muka bagi daerah yang tidak zona hijau, itu kita laksanakan. Karena di Jawa Timur tidak ada satu kabupaten kota pun yang zona hijau saat itu. Kota Madiun itu pernah zona hijau tapi cuma 3 hari. Sehingga semua pada bulan Maret itu dilakukan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Setelah kita evaluasi, ternyata pembelajaran jarak jauh itu sangat-sangat tidak efektif. Bahkan di berbagai event saya mengatakan terjadi penurunan kualitas pendidikan yang luar biasa. Kenapa? Banyak faktor. Yang pertama, di Jawa Timur ini tidak semua wilayah terjangkau oleh jaringan internet. Banyak daerah kepulauan, Kabupaten Sumeneb itu memiliki 418 pulau. Dari 418 pulau itu ada 56 pulau yang ada penduduknya. Dan sebagian besar itu tidak terjangkau oleh jaringan internet. Tetapi alhamdulillah, di kepulauan-kepulauan itu tetap dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kenapa? Karena COVID tidak berani nyebrang ke sana. Ya, zona hijau di sana itu. Ada dari Madura? Ada. Dengan keberanian saya menjelaskan kepada Bu Gubernur, kenapa
kita memang wajib menanggulangi COVID-19, tapi haruskah kita menghentikan aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi ini kalau berhenti setengah tahun, ini resesi Indonesia. Apalagi pendidikan, kenapa harus dihentikan? Kenapa kita tidak berpikir bagaimana kita menanggulangi COVID-19 tetapi perekonomian tetap berjalan, pendidikan juga tetap berjalan? Akhirnya alhamdulillah Ibu Gubernur setuju. Terus gimana Pak Mahir? Kan ada keputusan 4 menteri. Kalau nggak hijau nggak boleh. Ya saya bilang, ya tambahin kalimat loh Bu. Apa maksudnya? Tambahin uji coba. Jadi uji coba tatap muka. Setuju? Uji coba maksudnya simulasi. Lah apa bedanya simulasi sama masuk sekolah? Oh beda. Kalau uji coba kita buat 3 jam aja, masuk jam 7, pulang jam 8. Kita lakukan shift. Di kelas itu yang rata-rata normal 36 siswa, buat aja 9 sampai 18 siswa. Tergantung zona dari daerah itu. Kantin tutup, protokol kesehatan lakukan dengan ketat. Sarana prasarana di sekolahan lengkap. SOP dibuat. Seorang guru ngajar tetap harus jaga jarak. Tidak boleh guru keliling-keliling. Sajadah-sajadah yang berada di masjid rikesi. Bebaskan peralatan-peralatan yang sekiranya menyebabkan hadirnya COVID. Dan saya katakan sekarang ini mana yang aman bagi COVID? Faktanya anak SMA, SMK itu tidak kerasan di rumah. Pada saat pembelajaran di rumah, mereka cari warung kopi karena ada wifi. Di Surabaya itu saat ada pembelajaran online, warung kopi itu penuh. Boro-boro pakai masker, boro-boro pakai jaga jarak. Tidak aman. Di berbagai tempat juga tidak aman. Yang aman justru sekolah. Karena sekolah protokol kesehatan dilakukan dengan ketat, sarana prasarana lengkap, pengendaliannya mudah. Kenapa tempat yang begitu aman kok malah dilarang untuk melakukan belajar mengajar? Alhamdulillah kita laksanakan pada tanggal 18 Agustus dan sekarang kita tingkatkan terus. Dan sekarang masing-masing kabupaten kota untuk SLB itu 10% dari jumlah SLB yang ada di kabupaten kota. Untuk SMA 20% dan SMK 35%. Saya memang kemarin tidak merekomendasi untuk SD, untuk TK, untuk PAUD, untuk SMP. Meskipun itu adalah kewenangan Bapak Ibu sekalian yang ada di kabupaten kota. Tetapi kalau saya dimintain pendapat, saya belum. Kenapa? Karena yang menjadi kewenangan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, ironis buat Jawa Timur. Jawa Timur ini adalah provinsi yang besar. Kita hanya kalah dengan DKI Jakarta karena kita kalah di bidang infrastruktur ekonomi. Tetapi insya Allah sebentar lagi kita akan segera menyalip Jakarta. Kenapa begitu? Karena Jakarta infrastruktur ekonominya sudah nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Presiden Joko Widodo merencanakan memindahkan ibu kota DKI Jakarta itu ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu adalah Indonesia bagian timur. Ada 18 provinsi yang berada di Indonesia bagian timur, yang kebutuhan pokoknya selama ini dan sampai hari ini 80% itu berasal dari Jawa Timur. Dan di saat nanti ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, diprediksi ada tambahan penduduk 1,7 juta di Indonesia bagian timur. Dan akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur dan Indonesia bagian timur. Namun perkembangan di Indonesia bagian timur dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, kebutuhan pokoknya tetap dari Jawa Timur. Sehingga bisa dikatakan secara de jure ibu kota itu pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi secara de facto sebetulnya pindah ke Jawa Timur. Dan di saat itulah kita akan menyalip Jakarta. Pada bulan Oktober 2020, wah, saya harus bangga, karya saya terakhir. Saya 1 tahun di Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Untuk menyambut ini, Bu Gubernur Jawa Timur mengusulkan perlu ada proyek-proyek infrastruktur untuk menyongsong pindahnya ibu kota ke
ke Indonesia bagian timur, dan dikeluarkanlah peraturan Presiden nomor 80 tahun 2020, di mana Jawa Timur ini diprogramkan 218 proyek senilai 298 triliun rupiah yang harusnya sudah dilaksanakan mulai tahun 2020 ini, tapi COVID-19 hadir yang menghalangi ini semua. Tetapi saya yakin sampai hari ini kebijakan-kebijakan itu masih berlaku, dan insya Allah mulai tahun 2021 akan dilaksanakan. Tetapi ironis, Bapak Ibu yang kami hormati, Jawa Timur yang begitu hebatnya di bidang ekonomi, Jawa Timur yang ke depan ekonominya melebihi Jakarta, bahkan kita punya potensi menjadi provinsi terbaik, tapi indeks pembangunan manusia kita itu terendah di antara provinsi-provinsi yang lain. Terendah. Nanti teman-teman BP PAUD Dikmas bisa menjelaskan konsep tentang pendidikan kesetaraan saat ini, Bapak, yang kami kemarin sampaikan, termasuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di benak Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bisa dijawab. Walaupun kami tahu, tapi berdasarkan kewenangan, informasi itu tentang pendidikan kesetaraan, kewenangannya adalah di kabupaten kota, kewenangan secara langsung ada di pemerintah pusat. Kami hanya sebagai mediator. Jadi kami pagi ini ditemani oleh Pak Danang dan Pak Isal dan Pak Ainur, dan beliau nanti kami siapkan waktu secukupnya, Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, kita mungkin kali kita 12, bahkan 12-nya lebihnya setengah jam, lebihnya 1 jam itu narasumber. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ini kami mulai dari Pak Danang untuk bisa menyampaikan. Oh, Pak Anu, Isal, Pak Isal Biu. Oke, ini kami perkenalkan nama lengkap Pak Muharlis Yunisal, Bapak Ibu. Beliau unit kerjanya di BP PAUD Dikmas. Masih ada kabupaten kota yang belum tahu kantornya BP PAUD Dikmas, Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, sudah tahu semua. Dan kebetulan sebagai modal kemajuan zaman, ya, kemajuan bangsa, ya. Kita sangat jauh tertinggal oleh Singapura, ya, karena Singapura itu rata-rata yang banyak terjadi itu pada alumni S1. Kalau kita yang paling banyak alumni SD. Dari situ kan sudah cukup jauh. Terus menyelenggarakan pendidikan itu merupakan tugas kita untuk meratakan, menyeluruh dan merata. Kira-kira di tetangga kita, kanan kiri kita, adakah yang belum sekolah? Itu kita tawarin, kita ajak dia untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan tambahan. Ya, ini Ibu mau cepat atau mau lama? Ya. Oke. Nah, saya cari yang tadi. Nah, ini loh, Ibu. Potensi yang mau dicapai di paket A. Oke, kalau paket A mungkin bisa lah. Dia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi kan ini kalau direktorat bikin kurikulum seperti ini kan pasti ada tujuannya lah dia melakukan itu. Kita coba cermati yang paket B dan paket C. Di paket B, tuntutan dunia kerja, berarti alumni paket B nanti tidak cuma dapat ijazah, bermoralnya dia nggak lulus pindah ke paket misalnya ya. Dulu kan pernah ada kejadian kalau baru ujian di paket kesetaraan, beban moralnya mereka kan berubah dari sekolah 3 tahun, akhirnya ditentukan nanti ijazahnya keluarnya berbeda. Nah, oleh kementerian hal itu ditangkap uangnya. Nah, strategi pelaksanaannya seperti apa? Nanti ini nggak tahu Pak Ainur dulu atau Pak Danang dulu, nanti akan menyampaikan secara detailnya terkait dengan, kalau Pak Danang terkait dengan Merdeka Belajarnya. Sajane Merdeka Belajar itu opo sih? Nanti akan bicara banyak di situ, kita akan diskusi. Mudah-mudahan nanti sampai jam 11 Bapak Ibu, Pak saya senang Pak, terus lagi Pak sampai nanti malam gitu ya. Nanti saya lihat dulu schedule saya ya.
bimbingan Bapak Ibu. Itu saja dari saya, mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya akan saya serahkan ke kanan apa kiri saya. Nah gini loh, kalau senior ketemu senior tuh saya pikir aja dulu. Sup. Di dalamnya juga sebagai pengelola program. Ya, saya di Sanggar Kegiatan Belajar. Karena ada masalah di 2016 Sanggar Kegiatan Belajarnya sempat off karena tidak ada di Perbub, dan sekarang kita mencoba untuk menghidupkan kembali di 2020 atau 2021 karena sudah masuk di Perbub. Mudah-mudahan ini bisa dihidupkan kembali, mati suri ya, mati suri. Bapak dan Ibu sekalian, pusat tidak pernah mendengar SKB Tuban itu mati. Makanya sejak 2017, 2018, 17, 18, 19 selalu saja ada dana-dana yang disalurkan kepada SKB Tuban. Muncul di situ Pak Eka. Cuman masalahnya di Tuban SKB-nya sudah tidak ada. Nah, karena saya tidak punya payung, maka sekarang saya masuk ke penilik. Masih linear, ya, masih linear. Ya, karena penilik itu adalah jabatan karir yang mestinya itu yang pas itu memang diisi dari pamong belajar. Konsep katanya dengan Merdeka Belajar ini, dengan adanya Merdeka Belajar ini peserta didik diberi ruang seluas-luasnya. Artinya di situ peserta didik sebagai subjek untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya, baik minat maupun bakat, secara mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Ini yang penting katanya dengan yang terakhir ini katanya dengan tanggung jawab. Jadi kebebasan yang diberikan oleh peserta didik dalam melakukan suatu hal ini harus ada tanggung jawabnya, tidak sekedar hanya seenaknya saja katanya. Atau kaitannya dengan sudah menggunakan sistem kayak daring, luring, lebih banyak luringnya. Dua-duanya perpaduan. Dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan dengan kondisi masa pandemi COVID-19 yang seperti ini, sebenarnya kesulitan apa yang ada sih? Dituntut bahwa kita harus mungkin dalam yang era sekarang ini masih sudah bisa kaitannya dengan kegiatan yang luringnya, tapi pada bulan-bulan Maret April itu kan mungkin tidak ada pembelajaran. Setelah itu kan kebijakannya selalu menggunakan daring. Ya memang ada plus minus kaitannya dengan yang seperti itu dalam kegiatan pembelajaran daring, karena adanya tamu yang tidak diundang ini datangnya secara tiba-tiba, tidak permisi, tidak memberi pengumuman. Ini tentunya terkait dengan kebiasaan daripada penjenengan untuk melakukan kegiatan pembelajaran daring ini kan